Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah online penanganan limbah hasil pertanian. Hari ini merupakan materi yang terakhir di mid semester ini. Jadi subtopik bahasan pengelolaan limbah hasil pangan ini merupakan materi terakhir sampai dengan UTS. Kemudian nanti kita akan fokus ke green production atau cleaner production di setelah UTS. Baik, kita akan bahas tentang pengelolaan limbah hasil pangan. Pengelolaan limbah industri pangan, tujuannya pengelolaan limbah itu lebih tepatnya adalah efisiensi sebetulnya. Tetapi karena memang ini diatur berdasarkan regulasi pemerintah agar tidak menimbulkan dampak, sehingga peranan dari pengelolaan limbah ini sepertinya bergeser. Di mana yang awalnya itu untuk tujuan efisiensi, sekarang itu bertujuan untuk mematuhi perintah gitu. Sehingga tujuan pengelolaan limbah di sini yaitu sesuai peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua baru meningkatkan efisiensi pemakaian sumber daya. Tetapi harusnya yang perlu dipahami oleh setiap perusahaan, tujuannya mentaati perintah itu adalah efek sebetulnya. Tapi yang paling utama harusnya meningkatkan efisiensi ini. Karena secara tidak langsung ketika nanti dia akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah, dia otomatis akan patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat. Nah, pengelolaan limbah itu merupakan rangkaian yang mencakup reduksi, ya, pengurangan, kemudian pengumpulan, penyimpanan ini ya, bukan penyimpanan, ini yang betul adalah penyimpanan, storage, kemudian pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan atau disposal. Nah, kegiatan-kegiatan mulai dari reduksi, collection, storage, transportation, reuse atau recycling, retreatment, dan disposal ini merupakan aktivitas di dalam pengelolaan limbah. Limbah sendiri kita bisa bedakan menjadi 3 berdasarkan zatnya. Dia limbah yang berupa padatan, kemudian limbah cair, dan limbah gas. Dari ketiga ini, yang paling susah untuk bisa diolah atau ditreatment itu adalah limbah gas. Ya. Kriteria utama pengolahan limbah yaitu pemenuhan baku mutu yang berlaku dan biayanya minimum. Jadi, kapan limbah itu selesai diolah? Ketika limbah yang dirilis itu sesuai dengan standar baku mutunya dan biaya yang dikeluarkan minimum pada saat pengelolaan selanjutnya. Ya. Yang pertama, pengolahan limbah cair. Limbah cair industri pangan ini merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan. Di beberapa materi yang kemarin kita sudah bahas, misalkan contoh untuk yang tapioka, ya, ada limbah cair dari industri tahu, ada limbah cair dari kelapa sawit misalkan, itu sangat berbahaya. Nah, jumlah limbah ini bervariasi menurut jenisnya. Contoh industri tapioka, limbah cair industri tapioka tradisional menghasilkan 14-18 metrik per ton ubi kayu, meter kubik ya. 14, ya kalau 1 meter kubik itu kan 1 kali 1 kali 1 meter. Ini 14-18 meter kubik per 1 ton. Dalam pengolahan tapioka, nggak mungkin hanya cukup 1 ton. Ini bisa berton-ton, kan gitu. 1 truk itu dia bisa membawa, dump truck itu, dia bisa membawa kapasitas 8 ton muatannya. Gitu. Nah, limbah cair industri tapioka ini mengandung padatan tersuspensi 1000-10.000 mg per liter. Jadi, dalam 1 liter itu, kalau misalkan kita punya wadah 1 liter, kemudian di situ ada limbah cair,
kemudian di dalam limbah cairnya itu, ini limbah tapioka, ketika kita diamkan dia akan ada padatan tersuspensi atau TSS sebetulnya. Nah, TSS-nya, total suspended solid-nya ini berkisar antara 1000 sampai 10.000 miligram. Artinya berapa gram? Ada 1 gram per liter. Tadi menghasilkan berapa? 14 sampai 18 meter kubik. Jadi 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Ya, turun 1 meter kubik turun ke desimeter pangkat 3. Yaitu 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Bisa dihitung. Kalau 1000 miligram per liter, maka akan menghasilkan, kalau tadi 1000 tinggal ngalikan 1000. Ada 1 juta miligram per 1 meter kubik. Itu kalau 1, di sini kan 14 sampai 18, ini udah luar biasa gitu ya padatannya. Dan bahan organik 1.500 sampai 5.300 mg per liter. Industri tahu dan tempe, ini mengandung banyak bahan organik dan padatan terlarut. Untuk memproduksi 1 ton tahu atau tempe dihasilkan limbah sebanyak 3.000 sampai 5.000 liter. Ya. 3.000 sampai 5.000 liter limbah ini ya, limbah cairnya. Nah, ini beberapa contoh untuk limbah ya, limbah cair tapioka. Luar biasa limbah cairnya. Ini merupakan karakteristik beberapa limbah cair industri kerupuk kulit dan industri tahu tempe ya. Contohnya ini BOD, nanti kita bahas, biological oxygen demand. Kerupuk kulit ada 2.850 mg per liter, tahu tempe 9.500. COD-nya 8.430 mg per liter, tahu tempe 1.534, dan seterusnya ya. Dilihat dari sini, yang paling menyumbang yang paling besar untuk kandungan dari berbagai macam parameter, ini terbukti bahwa industri kerupuk kulit ini lebih tinggi kandungan BOD, COD, TSS-nya daripada tahu tempe. Nah, ini berarti nanti kerupuk kulit, untuk industri kerupuk kulit, dia pengolahan limbahnya akan membutuhkan effort yang lebih dibandingkan dengan industri dari tahu tempe. BOD, biochemical oxygen demand. Nah, ini kebutuhan oksigen biologis atau kebutuhan oksigen hayati itu disebut dengan BOD. Jadi BOD itu adalah sebetulnya satuan ya. Jadi BOD itu merupakan ukuran. Bukan satuan, ukuran. Ukuran di mana ukuran ini digunakan untuk menghitung kebutuhan hidup mikroorganisme, aktivitas mikroorganisme yang berada di dalam air. Nah, pengukuran BOD ini dengan metode titrasi Winker untuk menentukan kadar BOD ini menggunakan DO0 dan DO5. Ini nanti ada proses reaksinya, ini panjang sekali untuk BOD. Contohnya begini. Nah, ini penentuan DO0 dan ini penentuan DO5. Di sini kan dijelaskan berdasarkan ini ya. Dijelaskan berdasarkan berparagraf. Nanti tugasnya adalah kalian untuk penentuan BOD, COD, TSS 3 ini, nanti tugasnya adalah kalian buatkan diagram alirnya. Bagaimana cara menentukan BOD, menentukan COD, dan menentukan TSS, kalian buatkan diagram alirnya. Nanti silakan dibaca sendiri, misalkan di pipet 10 ml sampel limbah cair vinase ke dalam labu ukur
100 ml. Nah, ini dibuatkan diagram alirnya untuk penentuan BOD sendiri, penentuan COD sendiri, dan penentuan TSS sendiri. Kemudian cara mengumpulkan tugasnya adalah kalian buat di kertas nantinya, kemudian kalian fotonya, kemudian kalian kirimkan ke email dari teknisi. Dalam hal ini teknisinya Mas Nugroho, nanti silakan komunikasikan hal ini dengan Mas Nugroho sebagai laporan untuk tugasnya. Kita lanjutkan. Untuk COD, yaitu Chemical Oxygen Demand, jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air. Jadi kalau tadi BOD itu untuk mengukur kebutuhan biologis untuk mikroorganisme itu hidup di dalam air, sedangkan untuk COD itu khusus pada oksigennya saja. Oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air. Nah, ini pengukuran COD-nya, nanti silahkan kalian buat diagram alirnya sendiri untuk tugas supaya lebih paham. Kemudian TSS ini adalah Total Suspended Solid, ini adalah padatan tersuspensi, yaitu residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 mikrometer atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Yang termasuk TSS misalnya lumpur, kemudian tanah liat, logam oksida, sulfida, gagang, bakteri, dan jamur. Nah, ini bagaimana cara mengukur TSS, nanti juga silakan tulis, kemudian difoto, kemudian nanti bisa dikirimkan ke teknisi. Nah, ini caranya, prosesnya ya. Menggunakan kertas saringnya ukuran berapa, itu kertas saring Whitman ya, nomor 40. Nanti kemudian sampai pada formulanya. Kemudian yang kedua, pengolahan limbah padat. Jadi limbah padat industri pangan terutama terdiri dari bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, dan air. Ini komponen utama di dalam bahan pangan. Dan ada 8 komponen bahan penunjang ya. Kita sudah bahas di penanganan pasca panen, jika penanganan pasca panennya dengan saya. Nah, bahan ini mudah terdegradasi secara biologis dan menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama bau busuk. Solusinya paling gampang itu digunakan kompos atau pengomposan. Pengomposan itu apa? Suatu proses biologis di mana bahan organik didegradasi pada kondisi aerobik terkendali. Nah, kompos ini memiliki tekstur dan bau seperti tanah. Jadi kalau kompos itu sudah jadi, itu kompos itu nggak bau. Yang mengindikasikan bahwa komposnya itu sudah jadi dan ready to use untuk diaplikasikan ke lapangan. Nah, ini kondisi proses pengomposan dan cara pencapaiannya. Jadi kalau bahan baku, bahan organik dengan CN itu adalah rasio karbon per nitrogen, yaitu 10/12, ukurannya 4-5 cm. Jadi kriterianya ini bisa didapatkan atau didownload di Departemen Pertanian ya. Di Kementerian Pertanian ini ada syarat misalkan untuk untuk kompos, syarat untuk pupuk organik cair yang yang bersumber atau berbahan baku dari limbah. Nah, itu ada semua kriterianya. Termasuk di dalamnya ada rasio C/N, ada C organik dan lain-lain, itu ada di situ. Pengelolaan limbah gas, nah ini yang sulit. Limbah gas ini yang lebih sulit dibandingkan dengan limbah cair maupun juga limbah dari yang padatan. Pengolahan limbah gas ini pengelolaan secara biologis karena komponen penyebab bau umumnya dalam konsentrasi sangat rendah. Kalau misalkan bau gitu ya, ngilangkan bau gasnya kan ini agak sulit itu. Konsentrasinya pekat, maka ya bagaimana caranya nanti konsentrasi gasnya itu dikurangi. Pengolahan limbah gas secara biologis didasarkan pada kemampuan mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa organik maupun anorganik dalam limbah gas penyebab bau. Misalnya amonia, amina, fenol, formaldehid, filtrogen, kemudian sulfida. Ini kok filtrogen ini, harusnya hidrogen.
keton dan asam lemak ya. Nah, contoh limbah gasnya ada NH3. NH3 itu amonia. Kemudian H2S, fenol ya. Ini limbahnya. Dikondisikan nutrisi, temperatur dan kelembapannya melalui atau menggunakan mikroorganisme alami sehingga ini bisa dipecah menjadi H2O, menjadi CO2, N2 dan biomasa serta mineral yang lain. Ini skema proses pengolahan limbah gas secara biologis. Nah, seri ISO 14000 itu berbicara tentang lingkungan. Jadi standar internasional tentang manajemen lingkungan dan keamanan operasional yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO itu meliputi ISO 14001 itu tentang SML, Sistem Manajemen Lingkungan, kemudian 14010 sampai 14015 itu tentang audit lingkungan. Sementara untuk 14020 sampai 14024 itu tentang label lingkungan, 14031 evaluasi kinerja lingkungan, 14040 sampai 14044 itu analisa berkelanjutan, dan 14060 ini tentang aspek lingkungan dari produk. Untuk detailnya nanti silakan bisa di-download sendiri untuk ISO ini. Sementara untuk peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan hasil pertanian itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Ya. Untuk tahun 1984 Nomor 22 itu tambahan lembaran negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu tentang penataan tata ruang. Ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, ini beberapa aturan hukum yang berlaku di kita di Indonesia. Selanjutnya ada Peraturan Baku Mutu Air Limbah. Jadi kalau berdasarkan dari keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1991 tentang baku mutu limbah cair industri usaha dan atau kegiatan industri yang diatur dalam peraturan ini, yaitu misalkan ini melalui pengelolaan kelapa sawit, karet, susu dan tapioka. Nah, ini di sini peraturan baku mutunya, nanti silakan dicari. Sementara untuk yang nomor 5 tahun 2007 tentang baku mutu air limbah untuk usaha dan kegiatan pengelolaan sayur-sayuran, buah-buahan, itu bisa dicek di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007. Kalau yang tadi nomor 51 Tahun 91 itu tentang industri perkebunan. Ya, kalau yang nomor 5 Tahun 2007 ini hortikultura. Sementara untuk yang nomor 15 masih sama, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 2008 ini tentang baku mutu air limbah untuk kegiatan pengolahan kedelai. Sementara yang nomor 13 tahun 2008 itu pengolahan kelapa yang untuk dijadikan produk santan. Jadi semuanya sudah ada peraturannya ya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kewajiban pelaku usaha dalam baku mutu air limbah. Yang pertama, dia harus melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Jadi dicek tadi perundang-undangannya, kemudian di situ ada standarnya, standar baku mutunya berapa, misalkan COD-nya berapa, BOD-nya berapa, TSS-nya berapa, pH-nya berapa, suhunya berapa, baru kemudian boleh dirilis ke lingkungan. Yang kedua, pelaku usaha itu juga wajib menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi rembesan air limbah ke lingkungan. Jadi hati-hati ini, kalau ini bisa mencemari lingkungan, ini bisa dituntut ya. Kemudian memasang alat ukur debit atau laju air limbah pada inlet IPAL. Jadi berapa sih
yang dibuang total debit air limbahnya itu harus diukur. Misalkan hari ini digelontorkan 500 kubik per menit misalkan, itu harus dicatat gitu ya, setiap limbah yang keluar dari industri. Kemudian melakukan pencatatan pH. Jadi kalau di industri itu biasanya ada orang-orang teknik lingkungan. Nah, ini bertugas untuk mencatat ini, ada pekerja yang kemudian mencatat secara reguler limbah dan baku mutu limbah dari perusahaan untuk kemudian ini dilaporkan gitu ya tiap bulannya. Kemudian tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah. Jadi pengenceran atau pengurangan konsentrasi limbah ini harus dilakukan sebelum limbah itu keluar dari outletnya. Sehingga pada saat dirilis konsentrasinya sudah aman gitu ya. Kemudian melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya, tidak boleh dimanipulatif ya, tidak boleh dimanipulasi. Kemudian memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan dan menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji. Jadi biasanya ada sumur-sumur tertentu yang digunakan untuk pengujian. Jadi sumur A, sumur B letaknya pada koordinat ini. Kalau misalkan industrinya ini besar ya. Jadi nanti ada titik-titik sampelnya gitu. Dan harus dipisahkan antara pembuangan limbah dengan pembuangan air hujan. Karena nanti kalau sampai limpasannya sama, kemudian overload pada penampungan air limbah disebabkan oleh adanya air hujan tadi, wah ini bisa kemana-mana nantinya. Sebelum baku mutu air limbahnya itu sudah memenuhi persyaratan. Nah ini bahaya, sehingga harus dipisahkan. Memeriksa kadar parameter air limbah sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Ya, di mana? Di laboratorium yang terakreditasi. Dan menyampaikan laporan debit air limbah harian. Jadi semua kriteria tadi itu harus dilaporkan. Dilaporkan kepada siapa? Kepada bupati atau wali kota. Dalam hal ini kan pemerintah daerah itu punya dinas terkait ya, misalkan ya dinas lingkungan hidup. Jadi mereka harus tetap lapor gitu ya. Kalau penentuan desain IPAL ini berdasarkan ininya sih kapasitas atau daya tampungnya, maksudnya berdasarkan dari berapa sih yang dikeluarkan dari pabrik misalkan. Jadi berdasarkan itu, jadi jangan sampai nanti kapasitasnya besar, desain IPAL-nya nggak cukup gitu, sehingga belum diolah limbahnya udah keluar duluan. Nah, ini bahaya. Jadi debitnya yang diperhatikan, debit luarannya. Kemudian aliran air limbah, ya, IPAL-nya ini dipilih yang dapat menerima aliran sesaat atau shock loading, seperti pengolahan fisik. Jadi desainnya ya harus ada penyaringannya, pengendapan, kemudian ada tempat untuk pengolahan kimianya dan pengolahan biologi. Jadi harus dipisahkan. Parameter pencemar air limbah itu ditentukan oleh jenis bahan baku yang digunakan. Jadi desain IPAL-nya ini sekali lagi ini berdasarkan dari konsentrasi limbahnya, jenis limbahnya gitu ya, dan karakteristik limbah itu sendiri gitu ya. Kalau karakteristik limbahnya korosif ya nggak mungkin kan nanti dibuatkan dari bak penampung yang terbuat dari besi gitu ya. Kemudian baku mutu air limbah ini merupakan tadi kan sudah kita bahas tentang baku mutunya seperti apa. Nah, desain IPAL-nya itu harus disesuaikan dengan baku mutu itu tadi gitu. Jadi semuanya untuk desain IPAL harus mengacu pada persyaratan dan regulasi standar yang sudah diterbitkan. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu ketersediaan lahan atau ruang. Ya. Kemudian ketersediaan biaya, terutama dalam operasional perawatan.
Kemudian terdapat bangunan atau unit pengolahan yang terbuat dari semen. Ya, bak penyaringannya tadi sudah ya. Yang penanganan secara kimia, penanganan secara biologis ya. Contoh misalkan ada bak penyaringan, bak pengendapan, bak kontrol. Ini semuanya termasuk kalau misalkan mau dibuatkan biodigester itu harus terdapat bangunan yang kokoh. Oke. Jadi itu materi terakhir sebelum kita melaksanakan UTS. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.